Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai subqueries. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang subqueries, teman-teman mampu untuk mendefinisikan subqueries dan memahami fungsi secara fungsi serta cara penggunaan subquery. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mendeskripsikan beberapa tipe masalah yang dapat diselesaikan oleh subquery. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami jenis-jenis yang ada di dalam subquery, ya. Nah, subquery adalah perintah select yang berada di dalam SQL lain. Subquery sangat berguna ketika kita ingin menampilkan data dengan kondisi yang bergantung pada data di dalam tabel itu sendiri. Subquery ini adalah query di dalam query, artinya seleksi data berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Jadi ada query di dalam query, jadi double query gitu ya. Nah, sintaks SQL-nya itu sama dengan sintaks SQL pada umumnya. Tetapi kondisi setelah where diikuti dengan query baru atau yang disebut dengan subquery tadi, ya. Nah, untuk sintaks dasarnya, nah di sini ada perintah dasarnya. Nah, perintah dasarnya ini sama halnya dengan perintah-perintah SQL pada umumnya ya. Hanya saja setelah where di sini ada kriteria, ya, ada kondisi di mana diikuti dengan query baru. Ya, ini dia query barunya ya, select. Jadi setelah kriteria itu akan diikuti query baru. Inilah yang disebut dengan subquery-nya. Ya, select nama file sampai dengan file yang diinginkan. Di from-nya juga nama tabel where criteria. Jadi di sini jatuhnya di dalam query itu ada query. Jadi makanya query berlapis gitu. Nah, ini ada salah satu contoh penggunaan subquery ya. Ketika kita jalankan, hasilnya akan menampilkan seperti ini, last name, salary, department ID, manager ID. Oke, saya jelaskan sedikit. Oke, jadi perintahnya di sini adalah tampilkan last name, salary, department ID, manager ID dari tabel employees, di mana salary ya, salary sama dengan select salary from employees, department ID sama dengan 40. Jadi kondisinya di sini ada dua. Jadi di mana salary yang kita tampilkan di sini adalah salary yang sama dengan departemen ID 40. Jadi salary departemen ID 40 di sini adalah 6.500. Kenapa departemen ID 50 tampil juga? Karena salary-nya itu sama dengan departemen ID 40, yaitu 6.500. Tuh ya. Nah, sekarang kita coba untuk single row subqueries. Single row subquery memberikan hasil hanya satu baris pada bagian subquery. Untuk single row subquery ini yang digunakan adalah operator pembanding ya, seperti lebih besar dari, kemudian lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, contohnya di sini, tampilkan data karyawan yang memiliki job ID sama dengan Austin ya. Coba kita, kenapa tidak tampil? Sekarang perhatikan di sini penulisan antara nama Austin ya, antara nama Austin. Di sini nama Austin A-nya kecil ya, kemungkinan di database di tabel employees nama Austin-nya itu A-nya besar, jadi harus sesuai gitu ya. Kita jalankan. Nah, muncul ya. Muncul. Nah, di sini sama juga dengan perintah yang sebelumnya, yaitu menampilkan nama
last name, kemudian job ID dari tabel employers, di mana job ID-nya itu sama dengan si Austin. Nah, si Austin ini kan job ID-nya IT, program IT. Nah, jadi semuanya yang berkaitan tentang job ID program IT itu akan muncul, ya. Di antaranya ada Hunol, Ernest, kemudian Patabala, Lawrence, ya, dan lain. Ya, ini aja sih yang ada, ya. Itu maksudnya. Oke. Nah, di sini ada contoh menggunakan n single row subqueries, ya. Gimana caranya? Sekarang kita coba terapkan. Penggunaan n single row di sini ada contoh case-nya, di mana tampilkan last name, salary, departemen ID, manager ID dari tabel employers, ya, di mana salary yang ditampilkan adalah salary yang sama dengan departemen 10, ya. Kemudian di sini ada n, ya, n single row, manager ID-nya sama dengan, ini menampilkan manager ID juga, ya. Manager ID-nya sama dengan 10 gitu. Manager ID-nya sama dengan yang ada di departemen 10. Jadi lihat, kalau manager ID untuk departemen 10 itu 101. Sekarang kita coba untuk menggunakan or single row subqueries. Di sini ada contohnya. Ketika kita jalankan, akan memperoleh hasil seperti di bawah ini, ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Perintahnya adalah tampilkan last name, salary, departemen ID, manager ID dari tabel employers, di mana salary sama dengan departemen, ya, di mana sama dengan departemen ID 40, ya. Atau manager ID sama dengan departemen ID 40. Jadi tampilannya seperti di bawah ini. Manager ID-nya kenapa 101? Di sini ada 100, ya. Di sini ada 100 karena gaji daripada salary daripada departemen ID 50 ini sama dengan salary departemen 40. Kemudian kemungkinan kedua adalah OR, ya. OR di sini adalah manager ID daripada 40 itu adalah 101, ya. Jadi setiap manager ID yang 101 itu akan ditampilkan. Seperti itu penjelasannya, ya. Kemudian untuk berikutnya, sekarang kita masuk ke multiple row subqueries, ya. Multiple row subquery adalah subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Untuk multiple row subquery ini yang digunakan adalah operator pembanding. Di antaranya adalah in, any, atau all. Nah, di sini ada contohnya, ya. Menampilkan data karyawan yang manajer ID-nya 205 atau departemen ID-nya 90. Ya, langsung saja kita praktekkan. Nih. Oke. Jadi perintahnya adalah tampilkan last name, first name, job ID, ya, dari tabel employers, di mana departemen ID. Nah, operator pembandingnya di sini adalah in, ya. Kemudian tampilkan departemen ID from departments. Nah, jadi ingat ya, di sini ada dua tabel, employers dan departemen, di mana manager ID-nya 205 atau departemen ID-nya 90. Jadi ini hasilnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita tampilkan juga untuk manager ID dan departemen ID-nya supaya lebih jelas, ya. Nah, ini dia. Yang tampil adalah manager ID yang 205 atau departemen ID 90. Kita lihat dari sini. Ini benar, ya. Departemen ID 90 muncul, ya. Ini benar. Ditampil 1 2 3, ini sudah benar. Kemudian kembali ke manager ID 205. Nah, di sini perhatikan, di sini 205 kenapa muncul? Iya, karena yang dipinta adalah manajer ID yang 205. Perhatikan ke yang manajer ID 101 dan departemen ID 110. Satu di sini kenapa muncul? Karena dia mengikuti manajer departemen ID, ya, departemen ID dari
dari 205 adalah 100 110. Nah, di sini kan untuk departemen ID dari manajer ID 101 adalah 100 110. Jadi dia otomatis mengikuti. Karena di sini kemungkinan di sini ada dua, ya. Operator pembandingnya ada dua, in dan in, ya. Operator pembandingnya di sini ada in. Kemudian di sini adalah kondisinya, ya. Kemudian berikutnya adalah kita coba menggunakan function dalam subqueries, ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang function. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan function dalam subqueries. Klausa having, kita dapat menggunakan subquery tidak hanya dalam klausa where, ya, namun juga kita dapat menggunakan dalam klausa having. Contoh berikutnya adalah kita coba menggunakan having dan subqueries, ya. Contoh, tampilkan data departemen ID yang memiliki rata-rata gaji di atas rata-rata gaji departemen ID yang 60. Oke. Perintahnya adalah tampilkan departemen ID rata-rata gaji dari tabel employees, ya. Digrupkan, ya. Digrupkan itu dikelompokkan berdasarkan dengan departemen ID, ya. Kemudian having-nya di sini adalah AVG, average, ya. Average. Salary, ya, salary. Ini fungsinya apa? Lebih kecil, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.